Hai foodies, hari ini aku buat ikan bakar bumbu Aceh spesial. Ini ada racikan khas Acehnya. Ikan bakarnya ini fresh banget karena hasil dari memancing. Dari berbagai resep ikan bakar, ini menurutku yang paling enak karena ada daun kari yang buat wangi, terasi, dan kelapa yang disangrai. Cuci bersih ikan, lalu berikan perasan 1 buah jeruk nipis. Tambahkan setengah sendok teh garam dapur. Olesi garam ke semua bagian ikan hingga merata. Lanjut marinasi kurang lebih 15 menit, setelah itu dicuci bersih. Siapkan bumbu bakar Aceh, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit. Secukupnya cabai rawit, 1 buah cabai merah, dan setengah buah terasi. 2 tangkai daun kari atau daun temuru, dan 2 sendok makan kelapa disangrai. Serta 2 sendok makan margarin, boleh merek apa aja. Potong halus semua bahan karena ini akan kita blender halus. Lanjut blender semua bahan dan tambahkan air kurang lebih ini 20 ml. Siapkan wadah perebusan, masukkan bahan yang sudah di blender halus. Tambahkan sedikit air untuk sisa bumbu yang ada di blender. Hidupkan kompor dengan kondisi api sedang cenderung kecil. Aduk merata dan masak bumbu hingga mendidih. Setelah bumbu mendidih seperti ini, masukkan 2 tangkai daun kari. Aduk merata hingga daun berubah sedikit layu. Ini diaduk supaya bagian bawah bumbunya tidak hangus. Masukkan 2 sendok makan kelapa yang sudah disangrai. Saranku untuk teman-teman, silakan nyetok kelapa yang udah disangrai atau gongseng. Ini supaya kapanpun teman-teman butuhkan bisa gunakan. Lanjut tambahkan setengah sendok teh garam dapur dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk di sini aku menggunakan varian rasa sapi. Dari semua resep bumbu bakar yang aku buat, menurutku ini bumbu ikan bakar khas Aceh yang paling enak. Ada daun kari yang membuat wangi dan kelapa yang disangrai dan juga ada terasinya. Wow, ini tuh enak banget teman-teman. Dijamin super enak. Lanjut tambahkan 2 sendok makan margarin, boleh merek apa aja. Aduk merata semua bumbu. Nah ini biarkan bumbu hingga berubah warna. Bila sudah mendidih seperti ini, matikan kompor dan dinginkan terlebih dahulu. Ini supaya ikannya nanti tidak mudah hancur. Sambil mendinginkan bumbu, siapkan bahan sambal pecah, secukupnya cabai rawit, 1 buah tomat, 1 siung bawang putih, dan 10 siung bawang merah. Iris tipis bawang merah, potong 2 belah bagian tomat dan potong dadu atau kotak kecil. Ulek kasar bawang putih dan cabai rawit. Setelah bumbu halus, masukkan tomat yang sudah dipotong dadu kotak kecil. Aduk merata atau ulekannya ini hanya bertekstur kasar. Kira-kira tekstur halusnya seperti ini. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dapur, 1/4 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Nah, aduk garam dan kaldu bubuk ini hingga merata. Lanjut panaskan minyak, ini api sedang cenderung kecil. Masukkan bawang merah yang sudah dipotong iris tipis. Goreng bawang hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Nantinya minyak serta bawang goreng ini akan dituang ke dalam sambal. Nah, karena di sini aku ada keperluan lain, di sini aku ambil sedikit minyak dan bawang goreng yang sudah berwarna kuning keemasan, lanjut disisihkan. Lanjut masak kembali bawang hingga berwarna kuning kecoklatan. Bila sudah berwarna kecoklatan, nah seperti ini, angkat minyak beserta bawang, tuang ke dalam sambal. Lanjut, ini sambalnya diaduk merata. Wah, ini sambalnya tuh seger banget ya teman-teman. Ada tomat dan nantinya juga akan diperas dengan perasan jeruk nipis. Ini enak banget, seger banget.
Bila sudah merata bawangnya, masukkan perasan jeruk nipis. Di sini aku pakai 1 buah jeruk nipis. Nah, ini seger banget ya, ada asem-asem dan asinnya gitu. Wow, cocok banget dipakein nasi hangat ini. Jadi ikan bakar khas Aceh pakai sambal pecak. Karena bumbu bakarnya sudah dingin, nah ini ikannya juga sudah dicuci bersih. Sekarang mau aku olesi dengan bumbu bakar Acehnya. Olesi merata bumbu Aceh ke semua bagian ikan hingga terdalam ikan ya. Jadi di bagian sela-sela. Nah, untuk ikannya ini dipotongnya garis seperti ini ya, supaya bumbunya lebih meresap dan ikannya jadi lebih empuk. Bila bumbu ikan sudah merata seperti ini, ikannya dimarinasi kurang lebih 1 jam. Ini di dalam kulkas atau suhu ruangan. Ini supaya bumbunya lebih meresap dan rasa ikannya tuh lebih mantap. Seperti ini ikan yang sudah dimarinasi dan didiamkan selama 1 jam di dalam kulkas. Nah, di sini olesi sedikit lagi dengan bumbu, lanjut kita bakar. Olesi pan dengan margarin, teman-teman boleh gunakan merek apa aja. Panaskan api dengan kondisi api kecil. Alasi dengan daun pisang bila teman-teman punya. Ini supaya aroma ikan lebih wangi dan juga mudah untuk dibolak-balik. Untuk link produk pan ini ada di description box. Letakkan ikan di atas daun pisang. Olesi kembali ikan dengan bumbu, lebih banyak bumbu lebih berasa ya. Untuk kematangan ikan bisa dilihat dari daun pisangnya ya. Bila daun pisang sudah berubah warna menjadi kecoklatan, itu pertanda ikannya sudah matang. Karena daun pisangnya sudah layu seperti ini dan bagian bawah daun pisangnya juga sudah berwarna kecoklatan. Nah, ini ikannya bisa dibalik dan hasilnya seperti ini ya. Ikannya sudah empuk dan sudah matang. Jadi di sini aku tidak bolak-balik ya, hanya sekali balik saja karena yang pertama tadi ikannya sudah dimarinasi di kulkas, jadi bumbunya udah meresap dan juga ini apinya kecil, jadi kematangannya ini sudah sangat sempurna. Oke teman-teman, karena bagian bawah daun pisangnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini ikannya sudah matang dan matikan kompor. Sajikan ikan dengan sambal pecak. Wah, ini enak banget dipakai nasi hangat. So foodies, sampai di sini aja video hari ini. Semoga menjadi referensi buat teman-teman semua. Thanks for watching.